Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 2217 Deja Vu. Sebelum San Moli dapat mengamati dengan cermat, Penatua Li mengulurkan tangan dan meraih bola itu ke tangannya. Dia menonton berulang kali dengan mata lamanya, dan bahkan menggunakan kekuatan induksi, tetapi semakin dia menonton, dia menjadi semakin ketakutan. Karena bola perunggu ini sepenuhnya memenuhi persyaratan klan perang kuno. Namun segera, bola perunggu itu direnggut oleh San Mudan. Pada saat yang sama, para tetua alam dewa sejati di belakang San Mudan juga mengamati dengan cermat. Tuan Chu Feng, ternyata kamu bukan seorang junior? San Moli memandang Chu Feng, matanya berbeda dari sebelumnya, penuh kekaguman. Nak, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku perlu memberitahumu dengan jelas bahwa kakakku Chu Feng adalah seorang junior, kata Xian Hai Xiaoyu. Junior? Bagaimana mungkin dia memiliki tingkat kultivasi seorang spiritualis dunia naga sejati? Semua orang di klan perang kuno banyak berbicara, meskipun dari segi persepsi, Chu Feng memang merasa seperti junior bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Chu Feng adalah seorang junior. Bagaimana seorang junior bisa memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Dalam persepsi mereka, jika seorang junior bisa masuk ke alam setengah dewa atau menjadi spiritualis dunia berjubah dewa, itu sudah sangat mengesankan dan mereka adalah jenius terbaik. Dan seperti San Mudan dan San Moli, mereka adalah orang-orang jenius yang bisa menonjol dari yang lain. Artinya, klan perang kuno tidak bisa keluar. Jika tidak, menurut mereka, dengan bakat San Mudan dan San Moli, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri saat ini yang mengetahui tentang mereka. Karena itu, mereka secara alami tidak akan percaya bahwa Chu Feng, yang sudah menjadi spiritualis dunia naga sejati, adalah seorang junior. Ini di luar pengetahuan mereka. Hal-hal yang berada di luar kognisi seringkali tergolong tidak dapat dipercaya. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari arah San Mudan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memegang harta karun di tangannya, dan kekuatan lapisan penghalang juga dilepaskan dari harta karun di tangannya, menutupi dunia. Yang lainnya tidak terpengaruh. Namun tubuh San Mudan, San Moli, Chu Feng, Xiao Yuer, dan Xian Hai Xiaoyu semuanya memancarkan cahaya redup. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak, termasuk San Mudan. Karena harta San Mudan hanya untuk pembuktian juniornya. Mata telanjang dan indera bisa membuat kesalahan, tapi harta ini sempurna. Apakah kamu benar-benar seorang junior? San Mudan menatap Chu Feng lagi, pipinya kembali memerah. Kali ini dia tidak populer. Dialah yang tidak mempercayai Chu Feng, tapi sekarang dia diyakinkan oleh dirinya sendiri. Dan wajahnya memerah karena malu. Terkejut, sulit dipercaya, kan? Ini normal. Kalau tidak, bagaimana saudaraku bisa menjadi spiritualis jenius dunia yang paling kuat di zaman ini? Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu kehilangan kontak dengan dunia luar, selama kamu bisa keluar, kamu akan tahu bahwa dunia seni bela diri saat ini adalah tentang perbuatan saudaraku. Xian Hai Xiaoyu tampak bangga. Tuan Chu Feng, ternyata kamu sangat tertutup. Karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, bisakah kamu membantu klan kami menyempurnakan lebih banyak? San Moli melangkah maju dan berkata, apakah semua bahan yang tersisa dimurnikan menjadi bola perunggu? Tanya Chu Feng. Sebelum San Moli dapat berbicara, San Mudan berkata, ya, semuanya. Namun Chu Feng mengabaikan San Mudan, namun tetap menatap San Moli. Setelah San Moli mengangguk dengan berat,
Chu Feng meremas formula ajaibnya, dan formasi itu tiba-tiba bersinar. Namun dalam sekejap, semua sisa materi surgawi dan harta duniawi berubah menjadi bola perunggu. Menghitung yang sebelumnya, totalnya ada 12. Ini, kamu benar-benar menghemat materi? Generasi tua dari klan perang kuno yang hadir semuanya berseru dengan takjub. Meski mereka bukan spiritualis dunia, mereka tidak bisa menciptakan bola perunggu ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak muda lagi, dan mereka telah melihat para spiritualis dunia lainnya menciptakan bola perunggu ini. Oleh karena itu, kita juga mengetahui berapa banyak material yang dibutuhkan untuk sebuah bola perunggu normal. Biasanya, dilihat dari jumlah bahan yang tersisa sekarang, Chu Feng dapat membuat paling banyak 10 bahan lagi. Namun pada akhirnya 12 dibangun. Hemat bahan, namun tetap memenuhi standar kualitas. Tidak diragukan lagi ini adalah perwujudan dari spiritualis dunia tingkat tinggi. Penyelamat kami, teman kecil ini hanyalah penyelamat yang diberikan Tuhan kepada klan prajurit kuno saya. Pada saat ini, generasi tua anggota klan perang kuno memandang Chu Feng dengan mata berapi-api. Ini seperti melihat sedotan penyelamat hidup. Chu Feng, Xiao Yuer, dan Xianhai Xiaoyu saling berpandangan. Mereka telah lama menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada klan perang kuno, tetapi saat ini, kemunculan Chu Feng sepertinya bermanfaat bagi mereka. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi setidaknya ini kabar baik. Jika Anda memiliki nilai, Anda akan memiliki kepercayaan diri. Pahlawan muda, saya ini buta. Pada saat ini, Penatua Li berjalan ke arah Chu Feng dengan senyum penuh perhatian dan dengan hormat memberi hormat kepada Chu Feng. Chu Feng balas tersenyum, tidak membagikan pengetahuan umumnya. Tapi senyuman ini bukanlah pengampunan, tapi lebih merupakan ketidakpedulian. Chu Feng telah lama terbiasa dengan orang-orang seperti ini dan tidak akan mengambil hati orang-orang seperti itu sama sekali. Tidak hanya kamu buta, kemampuanmu juga terbatas. Untungnya, saya memiliki Tuan Chu Feng, jika tidak, saya pikir Anda tidak akan bisa menyempurnakannya satupun. San Mudan melangkah maju dan mendorong Penatua Li menjauh. Segera, dia tersenyum menawan pada Chu Feng. Tuan Chu Feng, terima kasih. Belum lagi, senyuman San Mudan yang cukup menawan, apalagi jika dipadankan dengan sosok kebanggaannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menawan sehingga pria biasa tidak bisa menolaknya. Adapun Chu Feng, dia masih balas tersenyum, senyuman yang sama dia berikan kepada Penatua Li. Tapi San Mudan jelas tidak menyadari dinginnya senyuman Chu Feng. Dia mungkin mengira Chu Feng telah memaafkannya, jadi dia tersenyum lebih cerah dan bahkan mengambil 2 langkah menuju Chu Feng, lalu menatap San Moli. Moli, pergi dan kirimkan ini. Saya akan mengajak Tuan Chu Feng dan yang lainnya berkeliling. Kak, sebaiknya kamu yang kirimkan. San Moli menyerahkan semua bola perunggu itu kepada San Mudan. Tanpa menunggu jawaban San Mudan, dia menatap Chu Feng dan yang lainnya. Kalian bertiga, ayo pergi. Chu Feng dan 3 lainnya juga mengikuti San Moli ke udara dan meninggalkan tempat ini. Lagi pula, mereka tidak ingin berhubungan lagi dengan San Mudan. Selanjutnya, San Moli mengajak Chu Feng dan yang lainnya tidak hanya mengunjungi kota utama klan perang kuno, tetapi juga membawa Chu Feng dan yang lainnya ke banyak tempat pemandangan terkenal klan perang kuno. Sepanjang jalan, San Moli sangat sabar dan memberitahu Chu Feng dan yang lainnya secara rinci tentang adat istiadat klan perang kuno, serta cerita tentang beberapa tempat indah. Hanya saja Chu Feng dan mereka bertiga sekarang memikirkan tentang apa yang terjadi pada klan perang kuno, dan mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut tempat pemandangan ini. Namun mereka tidak berinisiatif untuk bertanya. Biasanya,
Selama pihak lain ingin mengatakan sesuatu, dengan sendirinya mereka akan mengatakannya. Jika pihak lain tidak mau mengatakannya, meskipun Anda berinisiatif untuk bertanya, seringkali Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nona Molly, akhirnya aku menemukanmu. Segera, seorang lelaki tua terbang mendekat. Orang tua itu adalah orang tua yang awalnya mengikuti San Mudan. Penatuain, ada apa? San Molly bertanya. Orang tua itu tidak berbicara secara langsung, tetapi tetap diam. Namun, Chu Feng, Xian Hai Xiaoyu dan Xiao Yuer semua memperhatikan bahwa dia seharusnya mengirimkan pesan itu secara diam-diam. Dia berkomunikasi dengan San Molly secara rahasia. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berbicara lagi. Kami tidak punya cara untuk memasukkan bola perunggu itu ke dalam formasi. Kami mungkin memerlukan bantuan pahlawan muda Chu Feng. Tuan Chu Feng, bisakah saya merepotkanmu lagi? San Molly juga melihat ke arah Chu Feng. Oke, silahkan penatua memimpin, kata Chu Feng. Oke. Lalu, lelaki tua itu memimpin mereka. Maaf kalian bertiga, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang baik. Agak sulit untuk dibicarakan. San Molly akhirnya memutuskan untuk mengatakannya. Aku bisa memahaminya, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Klanku sedang diserang sekarang. Dan untuk beberapa waktu, pihak lain datang dengan niat buruk, tapi kuat. Akibatnya, formasi pelindung yang ditinggalkan nenek moyang saya juga rusak. Bola perunggu yang dibuat oleh Tuan Muda Chu Feng digunakan untuk memperkuat formasi pelindung. Siapa yang menyerang klan perang kunomu? Tanya Chu Feng. Kami tidak mengenal orang ini, kami hanya tahu bahwa dia adalah spiritualis dunia naga langit. Saat San Molly berbicara, dia mengeluarkan gulungan gambar. Ketika Chu Feng melihatnya, matanya tidak bisa tidak berubah. Orang ini sepertinya tidak asing bagi Chu Feng. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.